Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah mulai habis nih. Ketemu lagi di kuliah online pemrograman komputer. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang matriks, dan kali ini kita juga masih bermain-main dengan matriks. Sekarang kita akan melihat-lihat elemen matriks. Jadi apa saja informasi yang bisa kita ambil dari sebuah matriks itu selain kemarin yang sudah saya contohkan, begitu ya. Sekarang kita akan mengekspos detail komponen-komponen dari matriks itu. Langsung saja ke halaman MATLAB. Nah, ini layar MATLAB yang sesi sebelumnya. Jadi kalau saya ingin membersihkan layar ini, saya cukup ketik CLC, saya tekan enter. Nah, maka layarnya bersih. Tetapi variabel-variabel yang ada sebelumnya, yang kita gunakan sebelumnya, saya ngetik A, B, C sampai H ini masih tersimpan. Dan kalau kita pengen membuang itu semua, saya ketikkan clear all, enter. Nah, maka variabel-variabel itu hilang atau sudah dibersihkan semuanya. Kita reset lagi bahwa MATLAB ini tidak menyimpan variabel apapun, begitu. Oke, saya contohkan lagi sebuah matriks. Kalau saya punya sebuah matriks A, katakanlah saya ambil yang berapa ya, 4 kali 2, 2 kali 4, jadi 2 baris, 2 baris, 4 kolom. Yang mudah saja ya, saya tekan enter. Nah, saya punya matriks 4 kali 2. Berikutnya saya mau mencontohkan bagaimana kalau saya ingin mengambil atau mengidentifikasi ya elemen yang ini. Nah, tentu kita tahu bahwa ini berada di baris 2, kolom ketiga. Maka saya cukup menuliskan B sama dengan A. B sama dengan A 2,3. Maka mestinya hasilnya adalah 1. Nah, semacam itu. Sama juga jika kita pengen mengambil kolom ini. Kolom ini misalkan, yaitu berarti katakanlah C, saya punya A itu berada di baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, hasilnya adalah 2. Semacam itu ya. Kalau saya pengen mengambil hanya baris kedua saja, bagaimana? Tentu masih sama ya. Baris kedua saja berarti D sama dengan. Nah, kalau semuanya saya beri tanda titik 2, ini berarti maksudnya semuanya di baris itu. Berarti ini adalah baris ke-1 ya. Kalau baris kedua berarti 2. Nah, ini baris kedua, dan kolomnya adalah semua kolom dari baris 2. Jadi baris kedua kolomnya semuanya. Oh, tidak mau dia. Ada apa ya? Nah, ini ada A-nya, saya kurang nulis A ya. A 2,2. Nah, hasilnya 3011. Jadi hati-hati kalau kita salah ketik juga tidak akan berjalan gitu ya. Oke. Berikutnya misalkan lagi saya pengen mengambil hanya yang bagian ini. Jadi seolah-olah menjadi matriks baru begitu ya. Ini tentu kita tahu bahwa ini yang pertama kita ambil baris 3, 4, dan yang bagian kolom kita ambil juga kolom 3, 4, atau yang tengah saja. Jadi kita ambil yang 2001 ini. Jadi saya ambil yang bagian baris adalah baris kedua dan ketiga, dan bagian kolom juga sama, yaitu kolom kedua, kolom ketiga. Misalkan A, maka saya tulis 2.23, 2.23. Oh, salah ya. Jadi yang pertama itu berarti baris 1,
baris 1, kolom kedua baris 1 semuanya ya, enggak semuanya, baris 1 saja ya. Jadi saya tulis titik 2 saja cukup mungkin. Nah, ternyata caranya begitu, salah tadi ya. Jadi yang pertama itu kita ambil semuanya, semua barisnya ya, tapi yang kedua hanya kolom kedua dan kolom ketiga. Atau bisa cara sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti tidak bisa ya untuk kasus ini ya. Nah, untuk sebaliknya tidak bisa kasus ini. Berbeda dengan kalau matriksnya dibalik, matriks 2 kali 4 baru caranya ya dibalik gitu. Oke, kalian bisa coba lagi dipraktekkan atau dilihat lagi ya. Memang kelihatannya barusan ada beberapa kesalahan yang membuat kalian sedikit tidak nyaman ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah kalian tahu sintak-sintak di sini gitu ya. Dan ini sudah tahu, kalian sudah dicontohkan bahwa ini sintak yang salah semacam itu. Oke, saya akhiri dulu sesi kali ini. Berikutnya pada sesi yang akan datang saya akan menjelaskan tentang operasi matriks. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan lupa itu jadinya salah-salah di